Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seorang pembicara. Menurut Kosasi pada tahun 2017 menyatakan bahwa kalimat langsung merupakan kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang telah diujarkan oleh seseorang. Biasanya pada bagian kutipan akan berupa kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah. Berikut adalah pembahasan ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, pada kalimat langsung biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Kemudian biasanya huruf pertama yang digunakan pada kalimat yang diketik menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, pada kalimat petikan dan kalimat pengiring biasanya dipisah menggunakan tanda koma. Yang keempat, kalimat yang berupa dialog berurutan maka akan diberikan tanda titik 2 di depan kalimat langsungnya. Kemudian yang terakhir, biasanya pada bagian kutipan akan ada kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah. Cara mengutip kalimat langsung. Dalam menuliskan kalimat langsung memerlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu jarak spasi. Dalam menuliskan teks asli dan teks kutipan, berikanlah jarak spasi 2,5. Cara ini bisa dipakai apabila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. Selain itu, dalam teks asli, kita mesti menuliskan format nama penulis seperti dalam kurung, yaitu tahun, titik 2, tahun terbit, dan halaman buku. Contohnya seperti menurut Pati 5 dalam kurung 2013.217 menyatakan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menentukan sebuah topik penelitian, yaitu tanda kutip, pada penentuan topik penelitian pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas, mind mapping. Cara yang kedua yaitu menyatukan teks asli dan kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil berjumlah 2 baris. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Nama penulis yang dikutip, tanggal, dan halaman buku yang dikutip mesti dicantumkan sebelum kutipan. Contohnya seperti, tombol navigasi sangat penting bagi blog seseorang. Menurut Syakban dalam kurung 2010.297, navigasi adalah, tanda kutip 2, tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Cara yang ketiga yaitu menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Lain halnya jika ingin mengutip kutipan yang hanya beberapa bagian saja, penggunaan tanda 3 tanda titik inilah solusinya. 3 tanda titik tersebut bisa dipakai di awal, di tengah, maupun di akhir, tergantung bagian kutipan mana yang ingin dihilangkan. Contohnya seperti ini. Yang keempat yaitu menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Jika ingin mempersingkat kutipan, bisa menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Cara ini dipakai jika kutipan yang seharusnya 2 baris, malah kita kutip 1 baris saja. Adapun baris yang tidak dikutip, diganti dengan tanda titik yang panjang untuk memenuhi baris yang kosong. Contohnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat tidak langsung. Pada dasarnya, kalimat tidak langsung ini akan menggunakan tanda petik. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan sesuatu atas ujaran seseorang. Bagian kutipan nantinya akan berbentuk kalimat berita. Kemudian, kalimat tidak langsung merupakan ubahan dari kalimat langsung, yakni yang tidak langsung diucapkan oleh seseorang atau pembicara. Definisi dari kalimat tidak langsung ini juga diutarakan oleh Asulwianto bahwa kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan isi atau maksud atas perkataan orang ketiga. Jadi, dalam kalimat tidak langsung ini tidak menirukan secara langsung seperti apa adanya. Berikutnya ada ciri-ciri kalimat tidak langsung. Dalam sebuah kalimat tidak langsung terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tidak menggunakan tanda petik 2. Yang kedua, intonasi nada mendatar dan menurun pada akhir kalimatnya. Yang ketiga, pelaku yang menyatakan ujaran dapat mengalami perubahan bergantung pada konteks kalimatnya, yakni kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Yang keempat, memiliki kata tugas berupa agar, sebab, bahwa, untuk, tentang, supaya,
dari, dan lainnya. Yang kelima itu, pada bagian kutipan biasanya berbentuk kalimat berita. Cara mengutip kalimat tidak langsung. A. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahamannya sendiri. Pada penulisan kutipan tidak langsung tidak perlu penggunaan tanda kutip. Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Contoh teks asli. Tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Teks kutipan tidak langsung. Tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. B. Diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Contoh, tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Wahyu Sakban, Build Your Blogger, XML Template, Yogyakarta, Andi 2010, halaman 197. Selanjutnya adalah jarak spasi. Nah, terkait spasi, ada perbedaan jika kita ingin mengutip kutipan yang kurang dari 4 baris maupun lebih dari 4 baris. Jika lebih dari 4 baris, maka dapat memberi jarak spasi 2,5. Nah, kemudian jarak antar kutipan adalah 1 spasi. Selanjutnya, kutipan boleh menggunakan tanda petik ataupun tidak. Jadi, jika tidak menggunakan tanda petik juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya sumber kutipan harus ditulis dengan format nama penulis, kemudian di dalam kurung terletak tahun terbit dan titik 2 halaman buku. Ya, kutipan dari beberapa pengarang. Nah, dalam menuliskan beberapa kutipan memang harus mencantumkan nama pengarang, apalagi jika lebih dari 1. Nah, jika menggunakan referensi yang ditulis dari beberapa pengarang, maka kutipan ditulis sesuai dengan format pengarang. Kemudian di dalam kurung terdapat tahun terbit, tanda koma, dan halaman. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian tanda titik koma memisahkan nama pengarang. Nah, itu jika pengarang lebih dari 1. Misalnya seperti Rahmat Ari, kemudian di dalam kurung 2007,47. Itu misalnya 1 pengarang. Nah, kalau misalnya dari beberapa pengarang dan lebih dari 2 pengarang, maka Rahmat Ari, DKK dalam kurung tahun terbit, titik 2, halaman, kemudian dalam kurung tahun, halaman, kemudian pemisahnya itu tanda titik koma. Begitu. Terima kasih. Jadi, perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung yaitu kalimat langsung yaitu kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara seseorang yang sama persis seperti apa adanya yang dikatakannya. Sedangkan kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Sekian dari presentasi kelompok 2 kami. Terima kasih.